Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Advent keempat hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-60 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat 7, demikian firman Tuhan, saya membacakannya bagi kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Selamat Advent. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagian dari antara kita mungkin kita sudah pernah bertemu atau beberapa kali bertemu, tidak sering juga karena saya memang tidak bisa maksimal untuk terus datang mendampingi pelayanan Amang Pendeta. Tapi ada mungkin beberapa yang baru pertama kali melihat saya, maka perkenankan saya memperkenalkan diri lagi. Gitu. Jadi Amang Inang, saya pendeta Ronauli Borusinaga, nanyalap nih Padita Erhan Nababan. Gitu. Mulia tema imara perkenalan singkat anon moloneng tauduti muse anon madung sai parminggonon. Horas madihita. Topik minggu kita hari ini di Minggu Advent yang keempat ini menyuarakan bangkitlah, menjadi teranglah. Bangkit berarti ada sebuah motivasi. Ya, motivasi untuk bergerak, move on, atau berubah ya, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ya. Mungkin kita sering mendengar dari orang lain, sudahlah, bangkitlah, semangatlah, ya. Atau mungkin kita pun pernah juga menyampaikan ini kepada orang lain, ya. Barangkali ada saudara kita yang kehilangan orangnya, orang-orang yang dikasihinya, ya, lalu merasa putus asa, tidak punya kekuatan, lalu kita katakan, sudah bangkitlah, move on. Ya. Atau mungkin ada yang gagal di dalam cita-cita, harapan, pekerjaan, lalu kita datang untuk bangkit, ayo semangat, masih banyak kesempatan, masih banyak cara. Ya. Mungkin kepada saudara-saudara kita yang sakit,
mengalami kelemahan tubuh, sudah berobat ke sana kemari, belum juga mendapatkan kesembuhan. Gabe madele madate dungi Roma hita, hehe mau. Ayo bangkit, semangat. Ya, atau orang-orang muda mungkin ada yang ditinggal pacarnya, diputuskan, ya. Lalu bilang udahlah, masih banyak lagi cewek lain, masih banyak lagi laki-laki lain. Ya, tapi ingat Amang Inang, ini berlaku untuk yang masih pacaran, ya, bukan untuk suami istri. Jangan pula nanti ada masalah sama suami sama istri, udahlah ganti aja, tukar tambah katanya pula kan, nggak bisa. Ya. Tetapi kalimat ini adalah kalimat motivasi di mana kita memberikan ajakan supaya seseorang yang mungkin sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, yang sedang bersedih, yang mungkin patah semangat, mengalami kegagalan, keputusasaan, tetapi dia harus berubah, dia harus bergerak kepada satu sikap yang baru, yaitu apa? Sukacita, semangat, dan harapan yang baru. Itu dia. Jadi ini juga yang dilakukan dan diserukan Nabi Yesaya kepada umat Israel ketika itu. Memotivasi, menyemangati bangsa itu yang telah kembali ke Yerusalem. Jadi Yesaya 60 ini bagian dari Trito Yesaya. Ya. Ada Proto Yesaya, Deutero Yesaya, Trito Yesaya. Sebelum pembuangan, ketika di pembuangan, setelah pembuangan. Maka ini adalah berita, sukacita, seruan setelah mereka keluar dari pembuangan. Jadi 70 tahun Amang Inang. Ya, 70 tahun mereka di pembuangan Babel. Dan seperti yang sering kita dengar pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Ya, sarupa deh. Molohita na 10 tahun dope di Bandungon ra ate molu mulak hita tuhuta tubon na pasugit boy do tarbuan-buan hasomalan na di soni dang ido Amang Inang ya masih 10 tahun loh mungkin lewat amang baunya satabi inang na kan mangga amang ini na kan itu kan ayado inang baon narohana satabi ningon bamangga ditawarhon narohana. Mungkin 3 tahun do behita ison. Adong do naso mana dari bang be nang itu. Lenca nama nang itu. Asing do kan? Itu asing do ribang ale mirip. Dia damu do beribang Amang Inang. Iya. So, apa itu rimbang nenei? Itu sipatakan mulu ngaliling di pangaratoan. Gitu. Tetapi yang mau dikatakan adalah kebiasaan-kebiasaan itu bisa menjadi terbawa ketika itu biasa kita lakukan gitu. Jadi umat Israel 70 tahun di pembuangan Babel. Kebiasaan-kebiasaan yang ada selama di pembuangan membuat bangsa itu meskipun sudah kembali ke kampung halamannya, ke Bonapasogitnya, tetapi masih memiliki mental sebagai orang buangan. Mentalitas yang tertindas, gak punya ide apa-apa, karena apa? Biasa disuruh-suruh, hanya sebagai budak saja. Perasaan yang hampa, merasa diri miskin, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, gak punya harapan. Belum lagi ditambah persoalan-persoalan lain. Yerusalem yang masih penuh dengan puing-puing kehancuran, gak ada tempat tinggal yang pasti, gak ada mata pencaharian yang pasti, gak ada yang jelas, persoalan pun semakin kompleks. Sementara itu ada tugas, ada tanggung jawab yang besar yang harus mereka lakukan. Apa itu? Memulihkan kembali Yerusalem yang sudah hancur itu. Membangun kembali bait Allah. Memulihkan keadaan sebagai umat pilihan Tuhan. Maka seruan ini sangat penting
untuk memberikan motivasi, semangat, kekuatan yang baru bagi bangsa itu. Bangkitlah, supaya mereka tidak terlena dengan keadaan mereka setelah kembali dari pembuangan itu. Jadi kita bisa katakan seruan ini adalah seruan untuk mengajak supaya bersikap optimis. Ya, Amanginang. Optimis. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Sikap optimis itu akan membawa kita bergerak maju. Enggak diam aja, molo hata batak mandok margudopong. Manang mangusipu, ya kan? Marangan-angan, angan-angan di parsedor. Ya, do bagi amu Amanginang angan-angan di parsedor. Marangan-angan di bana nun marjualan sedor mau. Dungi gudang ma hepekku. Molo gudang anu kepekku. Mata isturoku. Oh, mobil mau tur. Ale mulu manur mobil anu nau. Bagi celakaan mau. Mate mau. Badang adong behu nikmati peki. Oh, hutu hormaan. Ale mulu hutu horan nih. Gak bisa ngono nau. Hutu hormaan. Ale HP. Mede bu mebana. Hulan angan-angan do sude. Dang adong sitong. Sedor nai pedang adong dope. Ale angan-angan na satu dia. Artinya apa? Optimis bukan hanya di angan-angan, tetapi ada action. Ada sikap untuk bergerak, ada sikap untuk maju, ya. Dan sikap yang optimis ini membawa kita untuk menemukan ide-ide baru. Meskipun terkadang seolah-olah nggak ada peluang. Seorang ibu pernah berkesaksian, cerita ya tentang pengalaman hidupnya. Dia seorang ibu rumah tangga, gak punya kerjaan apa-apa, suaminya di PHK justru ketika anak-anaknya masih kecil dan butuh untuk sekolah. Lalu dia merasa bahwa saya mau anak-anak ini harus sukses. Ya, kalau orang Batak memang seperti itu ya Manginang. Harus anak-anak itu patibohon, ya. Jadi panakokon, ya. Kalau sebisa mungkin anak-anak itu lebih tinggi dari orang tuanya, maka orang tua itu akan berusaha terus apapun dilakukan untuk anak-anaknya, ya. Lalu dia optimis, saya harus bisa. Walaupun suami saya tidak punya pekerjaan, saya nggak punya pekerjaan, tapi saya mau anak-anak saya ini harus menjadi orang-orang yang sukses. Dengan mardongaton tangiang, dibuka ibana ma usaha. Ma usaha nih, usaha yang kecil-kecilan. Memelihara pilu, di pertama do pilu, pinahan lobu. B2. Jadi dia memelihara itu 1 ekor, 2 ekor dengan terseok-seok dan juga terhina. Karena apa terhina? Aikon di papungu-pungu mari-mari manihalak. Nang itu bekas atau remah-remah dari rumah orang dan dari pasar dia harus kumpulkan itu, sisa-sisa makanan itu untuk diberikan. Terseok-seok dan terhina, tetapi dia sudah mampu berkesaksian. Semua anak-anaknya sukses, berhasil, sudah selesai bersekolah dan sudah bekerja. Madirok inangi dang hasuhatan dengan bahasa nih Jahoba. Saluhut nado tarpatu pa ibana. Asal maulohita maka jugulhon mangulahon ulaota. Jadi mardonga totangiang ala ikon adong do sikap optimis, bergerak, action untuk terus maju. Jadi sikap optimis ini bisa kita katakan adalah energi, ya, energi untuk menggerakkan kita berusaha dan bekerja keras. Tetapi sebaliknya, sikap yang pesimis ini membuat kita menjadi orang-orang yang mager. Hata hala karena poson waing mager nina, malas gerak.
gabe aka halakna insecure. Bentar-bentar gak bisa, aku gak mampu. Akhirnya gabe tidur. Dotong. Jadi mager, insecure, jadi tidur. Gitu. Parahnya lagi, orang-orang yang pesimis ini seringkali menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, maka seringlah dia mengeluh dan mengeluh. Maka hati-hati, mau holanna marungut-ungut, mau holanna mengeluh, mau doi hehe, mau doi bangkit. Jala hati-hati, akan pesimis tuh songoni. Tokin-tokin, bahasa songonon, holanna mengeluh, ulauna. Atau mengatakan udahlah, memang beginilah nasibku. Ngasongonon padok nih si baharan nih nate. Suratan tangan. Siapa sini yang amang inang yang suka baca dulu suratan tangan gitu ya. Gimana suratan tangan takdir? Ingat pemahaman Alkitabiah kita sebagai orang-orang percaya, tidak ada takdir. Tidak ada yang disebut dengan fatalisme, nasib, enggak ada. Karena apa? Tuhan kasih sama kita kehendak bebas. Seringkali ketika kita memahami bahwa inilah takdirku, inilah suratan tanganku. Gabe mar grupong may bana soni, dang itu, ngabe songonon nama nasibku. Mulu songoni tarok, dang adong bergerak, songoni may. Ya, kalau kita bilang nggak bisa, saya sudah seperti ini, Tuhan sudah kasih seperti ini bagi saya, nasib saya seperti ini, nggak ada itu. Tuhan kasih sama kita kehendak bebas. Tuhan kasih sama kita hikmat. Tuhan kasih bagi kita akal budi. Maka mari usaha. Ya. Bekerja. Kalau tidur-tidur ajanya kita. Lalu kita bilang inilah nasibku. Ya gitulah nasib kita. Ya kan gitu. Kalau sudah tahu kita sakit. Gak pergi kita berobat. Lalu makin parah sakitnya. Yang salah siapa? Lalu kita bilang. Udah beginilah suratan tanganku. Kalau kita nggak dapat pekerjaan, kita nggak dapat apa yang kita harapkan, nggak cita-citakan, tapi kita nggak ada usaha, lalu kita bilang, udah aku seperti ini. Ya. Kita punya pengharapan, kerjakan bagian kita dan biar Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Jangan campuri urusan Tuhan. Yang pasti kita adalah orang-orang yang optimis dan terus mau bergerak. Amin. Iya. Jadi unang tadok rupani mulu marsait kita songonun nama au. Satu ujungnya holan songonun nama. Mungkin kita saat ini ekonomi atau usaha kita belum bangkit. Lalu kita katakan sudahlah seperti inilah saya. Keadaan keluarga kita mungkin sudah seperti inilah saya. Tidak. Tetapi mari bangkit, bergerak, dan optimis. Dan hari ini itu juga seruan bagi kita. Jika Yesaya menyerukan bagi umat Israel bangkitlah, seruan ini juga sampai pada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa pergumulanmu? Tadi dari rumah bawa beban? Bawa pergumulan masing-masing? Ya, bawa ya. Beban itu mungkin membuat kita tertunduk, tersungkur. Hari ini seruan firman Tuhan, bangkitlah. Ya. Mungkin itu dari anak-anakmu. Dangolobe mangoloi aka hata, dangolobe mangoloi poda, dangolobe manangihon aka hata nadinggan sian hita. Mungkin juga anak-anak itu dari orang tuamu. Mungkin kau merasa nggak pernah mengerti, nggak ada mengasihi, tidak ada kasih sayang. Mungkin itu dari pekerjaan, mungkin itu dari segi kesehatan, ekonomi, cita-cita, harapan, kerinduan kita. Kita datang dari rumah kita masing-masing dengan semua itu. Tetapi biarlah dalam minggu Advent keempat ini kita bangkit. Tapi bukan berarti semua masalah itu tadi hilang. Kayak pakai tongkat nirmala. Ya. Celing hilang, nanti kita pergi pulang sini hilang, enggak. Masalah itu bisa tetap ada, tetapi ingat, ada jaminan bagi kita. Jaminan apa?
Jaminannya adalah bahwa terang kemuliaan Tuhan bersinar atas kita semua. Bahwa Tuhan menyertai kita untuk melalui semua itu. Ya, seperti umat Israel, Tuhan sendiri menyertai mereka. Ya, maka mereka yang tadinya tertunduk, gak mampu mengangkat muka, firman Tuhan melalui Yesaya, angkatlah mukamu. Bangkitlah karena terang Tuhan terbit atasmu. Tuhan tidak lalai pada janjinya. Tuhan ingat dan tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan bagi bangsa pilihannya. Pada waktunya Israel akan mengalami pemulihan. Mereka akan mengalami kemakmuran, kesejahteraan, dan mereka merasakan sukacita sebab terang Tuhan terpancar. Ini juga jaminan bagi kita. Janji penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dari kehidupan kita. Meskipun keadaan terkadang tidak baik-baik saja. Tetapi Tuhan hadir menguatkan dan menopang kita sehingga mampu menghadapi badai kehidupan ini. Bukan hanya itu. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Hehe mau. Marsinodang mak. Jadi marsinodang itu bukan sekedar saja gitu ya. Bukan hanya terang saja tetapi dia bersinar. Ya. Itu ya lagu Kidung Jemaat itu. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Tiur marsinondang, ya kan? Agak fals sedikit, memang enggak bisa ya menyanyi. Ya, tapi kita diajak untuk marsinondang. Ya, bersinar, orang yang telah diterangi oleh terang kemuliaan Allah, orang yang sudah dipenuhi oleh terang kemuliaan Allah, dia akan mampu membagikan dan menyebarkan terang itu bagi sekelilingnya. Dia akan menjadi mata air, bukan air mata. Adong dojol managabe air mata, adong mul makatai jol matibana dan gabe las rohana, gabe marsak. Ya. Tetapi bagaimana kita menjadi mata air. Anne Adventi, seorang perancang busana yang terkenal itu, mungkin kita pernah dengar quotes yang dituliskannya. Dia katakan, berkat dan ujian seperti kaki yang melangkah bergantian. Dan demikianlah terus sampai akhir. Tidak ada orang yang diuji tanpa diberkati. Dan tidak ada orang yang diberkati terus tanpa diuji. Ya. Jadi kita semua adalah orang-orang yang diberkati, amin. Tetapi kita semua adalah juga orang-orang yang diuji. Jadi enggak usah menginang, lihat kayaknya senang kali hidup si A itu. Kayak enggak ada persoalannya. Percayalah, ada persoalannya itu. Si sakui sahid nabe itu hitaun. Jadi ada. Tapi ketika kita diuji, bukan berarti kita tidak bisa menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Masing-masing kita punya berkat. Amin. Masing-masing kita punya ujian, punya salib. Namun sebagai anak-anak terang, kita harus bangkit menjadi terang. Bahkan dalam ujian itu pun kita harus bangkit menjadi terang bagi orang lain. Menjadi mata air, bukan air mata. Seperti yang pernah dituliskan seseorang yang luka yang menyembuhkan. Ya. Jadi kita semua adalah orang-orang yang mungkin mengalami punya luka masing-masing. Ya, punya penderitaan masing-masing, punya pergumulan masing-masing. Tetapi kita diajak untuk orang-orang menjadi orang-orang yang menyembuhkan. Jadi kita enggak boleh bilang, oh aku kan juga punya banyak masalah. Lalu kita mengabaikan orang lain. Atau ya mak urusi masih urusanmu. Pegudang do persoalaku. Nah kan? Adong namang hidup rupion tuh hita. Alay tatulak. Lalu kita katakan, udahlah saya juga punya banyak masalah kok. Urusin aja masalahmu sendiri ya. Tetapi bagaimana kita terus semangat melalui Minggu Advent yang keempat ini untuk kita bangkit menjadi orang-orang yang menyemangati orang lain. Seorang motivator pernah katakan, menyalakan lilin kecil jauh lebih berguna
daripada mengutuki kegelapan. Ya. Jadi daripada kita mengutuki keadaan kita, menyesali keadaan kita, menyesali diri kita, lebih baik kita berangkat menjadi orang-orang yang membawa terang bagi orang lain. Jadi kalau tadi kita datang ke gereja ini dengan beban di pundak kita, wajah kita yang murhing, ya kan? Tahu tuh murhing? Iya. Wajah jam 12 siang gitu kan, agak mengkerut sedikit ke atas. Tapi ketika kita mendengar suara Advent hari ini, bangkitlah dan menjadi teranglah, maka mari kita pulang kembali ke rumah kita dengan semangat yang baru, karena terang Kristus menyinari kita, ada bersama-sama dengan kita, menguatkan kita untuk berangkat menjalani semua kehidupan kita dan berangkat untuk menjadi semangat bagi orang lain. Alani unang adong anon namurhing itu kan, mula si anon minar masudat tong pardopan nai. Molo ija bunakin adong persoalan doa amata manang inata anon saat ijabu muse mardami mahita pa bersinarlah nina jamitai nakin. Jadi kon bersinar do. Molo adong na agak selek si matuana do parumain na. Nah, mardami ma nang ido kamang kenang. Ido. Biasanya inang si matua do molo amang dang pala teh. Itu jadi pulanglah kita dengan membawa semangat Advent keempat ini, karena Tuhan menyinari hati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih untuk firman-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Kami diberikan semangat yang baru bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Cahaya Tuhan menerangi hati dan kehidupan kami, sehingga kami yang mungkin redup, kami mengalami dan berjalan di tengah-tengah kegelapan di perjalanan kehidupan ini, oleh karena pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Tetapi hari ini terang Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh pulang membawa terang itu di hati kami. Kami boleh kembali dengan sukacita, semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk terus bangkit menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih setia-Mu yang besar itu senantiasa menaungi kehidupan kami, sehingga kami tidak takut, sehingga kami tidak khawatir untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Jika Tuhan menganugerahkan bagi kami berkat-berkat kehidupan, ajar kami Tuhan untuk bersyukur kepada-Mu. Jika Tuhan mengizinkan kami untuk diuji, biar kami terus boleh berpengharapan dan beroleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Sehingga kami boleh terus bertahan dan setia sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah di masa-masa penantian ini, di Advent ini kami benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran kami dengan hati yang terang, hati yang penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Reformanda ini, yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Yang berduka Tuhan menghiburkan, yang bergumul Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Maka biarlah sepanjang minggu ke depan Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, tapi kami percaya jika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami akan dimampukan dan kami akan dikuatkan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.